Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, kelas AK407, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peranan IT di dalam rantai pasokan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Abdul Sa'aludin, Ana Siti Nurjanah, Asyifa Nur Amalina, Diah Permatasari, Fran Rizkyanto Sutoto, Kezia Evita, Nuha Nadianata, dan Siswati Arum. Ada juga tiga anggota kami yang tidak berpartisipasi, Muhammad Aditya, Ridho Rimba Pratama, dan juga Ade Novianda. Nah, ini ada materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, mulai dari konsep dasar rantai pasokan, peranan TI dalam rantai pasokan, contoh aplikasi TI, manfaat TI, kemudian tantangan implementasi, dan tren masa depan TI. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita membahas terkait peranan IT dalam rantai pasokan, kita jelasin dulu apa itu sih rantai pasokan itu apa. Jadi definisinya adalah rantai pasokan adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang terlibat atau bekerjasama untuk menciptakan suatu produk hingga sampai ke konsumen akhir. Nah, pihak-pihak apa sih yang terlibat dalam jaringan tersebut? Yaitu ada supplier yang memasuk barang, lalu ada perusahaan manufaktur, yaitu yang produknya memproduksi barang, lalu ada juga perusahaan jasa logistik, yaitu perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman, lalu ada perusahaan pergudangan yang bergerak dalam bidang layanan, memberikan layanan penyimpanan termasuk dengan pengelolaannya, lalu ada perusahaan distributor, yaitu perusahaan atau individu yang berperan sebagai perantara untuk mendistribusikan produk dari produsen dari pemasok hingga ke pelanggan akhir. Contohnya kayak seperti Alfamart atau Matahari. Lalu terakhir ada konsumen akhir, bisa disebut juga dengan rumah tangga. Selanjutnya, selanjutnya. Lalu kita masuk ke definisi dari manajemen rantai pasokan, di mana supply chain manajemen rantai pasokan itu adalah suatu pendekatan untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu hingga hilir, yaitu pihak-pihak dalam jaringan-jaringan yang telah disebutkan dalam rantai pasokan, mulai dari supplier hingga ke pemakai akhir. Nah, dari definisi di sini, bahwa dalam manajemen rantai pasok itu ada tiga hal penting yang perlu dikelola, yaitu terkait dengan aliran uang, produk, informasi, dan uang. Oleh karenanya, dalam pembahasan kali ini, kita bahwa perkembangan teknologi informasi itu sangat berperan penting dalam melakukan manajemen rantai pasokan. Lalu selanjutnya, apa sih tujuan dari manajemen rantai pasokan? Tujuannya itu adalah untuk menjaga mekanisme penawaran dan permintaan agar beroperasi dengan lancar, serta memastikan akses yang efektif terhadap barang atau jasa. Atau bisa juga disebut atau bisa disebut aja gunanya itu untuk uh, apa ya, meningkatkan efisiensi atau efektivitas operasional serta memaksimalkan nilai yang menciptakan bagi seluruh pihak dalam rantai pasukan, mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuan dari rantai pasok sendiri bisa terdiri dari dua, yaitu tujuan yang fungsional atau bisa disebut dengan yang jangka pendek, yang meliputi kemampuan untuk apa, yang terkait dengan kemampuan untuk beroperasi secara efisien, menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, dan inovatif. Lalu ada juga tujuan strategis atau jangka panjang yang bisa meliputi penyediaan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Itu materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Abdul. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu peran teknologi informasi dalam rantai pasokan. Sebelumnya kita bahas definisi dari teknologi informasi itu sendiri. Teknologi informasi adalah studi perancangan pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi yang berbasis komputer, terutama perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak
atau software yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Jadi teknologi informasi ini merupakan jaringan yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mentransmisikan, dan mengelola informasi. Dia mencakup segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menangani data dan informasi baik untuk kebutuhan pribadi, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Kemudian cakupan teknologi informasi, yaitu yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Ini biasanya bentuk monitor, kemudian keyboard, printer, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak atau software. Kemudian yang ketiga adalah jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang keempat, manajemen data dan informasi. Yang kelima, keamanan informasi atau cyber security. Dan yang terakhir adalah teknologi pendukung lanjutan. Baik. Kemudian transformasi digital dalam supply chain. Transformasi digital dalam supply chain adalah proses penerapan teknologi digital secara strategis untuk mengubah, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan seluruh aktivitas rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, manajemen persediaan, hingga distribusi ke pelanggan akhir. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudian transparansi, kecepatan, dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi seperti IoT, AI, Big Data Analytics, Cloud Computing, Blockchain, dan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Contoh aplikasi TI dalam rantai pasokan yang pertama itu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Ini semacam sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis inti dalam satu platform terpusat. Manfaatnya itu efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, manajemen rantai pasok yang lebih baik, peningkatan layanan pelanggan, serta penghematan biaya. Contoh sistem ERP itu mencakup modul untuk manajemen keuangan, manajemen rantai pasokan, manajemen sumber daya manusia, dan juga yang lainnya. Next, Kak. Contoh yang kedua ada Warehouse Management System atau WMS, yaitu sistem yang berfokus pada pengelolaan dan pengoptimalan operasional gudang termasuk penerimaan, penyimpanan, pengambilan, pengepakan, serta pengiriman barang. Manfaat dari WMS, peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan akurasi stok, peningkatan pelayanan pelanggan, serta visibilitas real time. Contoh WMS ini dapat menggunakan barcode scanner atau RFID dan teknologi lainnya untuk melacak serta mengelola barang. WMS dapat diterapkan dalam berbagai jenis bisnis, mulai dari usaha yang kecil sampai yang besar, dan dapat juga diimplementasikan sebagai sistem mandiri atau diintegrasikan dengan sistem lain juga seperti ERP. Next, Kak. Yang ketiga ada Transportation Management System atau TMS, sistem yang mengelola atau mengoptimalkan dan mengkoordinasikan transportasi barang atau kargo baik yang masuk maupun yang keluar. Manfaatnya itu meningkatkan efisiensi operasional, penghematan biaya, peningkatan layanan, visibilitas real time, memenuhi persyaratan peraturan, serta standar kepatuhan terkait transformasi. TMS merupakan bagian dari sistem manajemen rantai pasokan yang lebih besar tujuannya untuk memastikan pengiriman barang yang efisien dan tepat waktu dengan mengoptimalkan berbagai aspek transportasi karena TMS ini dapat membantu perusahaan dalam memilih kuliah terbaik, mengelola jadwal pengiriman, dan minimalkan biaya transformasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami kepada Kak Dia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, contoh TI selanjutnya yaitu Electronic Data Interchange atau EDI. Electronic Data Interchange adalah teknologi yang memungkinkan pertukaran data atau dokumen bisnis secara elektronik antara dua atau lebih organisasi dalam format standar. Nah, fungsi dan manfaat EDI dalam rantai pasok yang pertama adalah mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan kertas. Yang kedua, meningkatkan kecepatan transaksi antara mitra bisnis. Ketiga, meminimalkan kesalahan input data karena otomatisasi. Yang keempat adalah menurunkan biaya operasional administratif.
Nah, contoh penggunaannya yang pertama adalah pabrik otomotif menggunakan EDI untuk menerima pesanan suku cadang dari dealer secara otomatis. Yang kedua, perusahaan grosir makanan menggunakan EDI untuk mengirim faktur dan nota pengiriman ke pengecer. Nah, jenis dokumen yang umum dipertukarkan yang pertama adalah purchase order atau PO, invoice atau faktur, shipping note atau pemberitahuan pengiriman, dan yang terakhir adalah inventory status atau status persediaan. Selanjutnya yaitu sistem pelacakan dan radio frequency identification. Radio frequency identification adalah teknologi otomatisasi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek yang dilabeli dengan tag elektronik tanpa perlu kontak langsung atau garis pandang. Nah, fungsi dan manfaat radio frequency identification dalam rantai pasok yang pertama adalah meningkatkan visibilitas real time terhadap lokasi dan status produk. Yang kedua, mempermudah pelacakan barang dari titik asal ke titik akhir. Ketiga, mengurangi pencurian, kehilangan, dan kerusakan barang. Dan yang terakhir adalah mempercepat proses inventarisasi dan manajemen gudang. Nah, contoh penggunaan radio frequency identification yang pertama adalah perusahaan retail seperti Walmart itu menerapkan radio frequency identification ini untuk mengelola persediaan di toko dan gudang. Yang kedua adalah lini produk di industri elektronik menggunakan radio frequency identification untuk memantau proses barang sepanjang proses manufaktur. Nah, komponen utama sistem radio frequency identification yang pertama adalah radio frequency identification tag untuk menyimpan data terkait produk. Yang kedua, radio frequency identification reader untuk membaca data tag melalui sinyal radio. Dan yang ketiga adalah sistem informasi untuk menyimpan dan mengelola data untuk analisis dan pengambilan keputusan. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat TI dalam rantai pasokan. Jadi manfaat TI dalam rantai pasokan secara garis besar ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya sistem teknologi informasi, berbagai aktivitas dalam rantai pasokan seperti pengelolaan stok, pemesanan, dan pengiriman dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Hal ini membuat proses operasional menjadi lebih cepat, terorganisir, dan mengurangi potensi kesalahan. Yang kedua yaitu meningkatkan visibilitas dan transparansi. Teknologi informasi memungkinkan seluruh pihak dalam rantai pasokan memantau alur barang dan informasi secara real-time. Dengan demikian, semua proses menjadi lebih terbuka, mudah diawasi, dan permasalahan dapat segera diketahui dan ditangani. Yang ketiga yaitu mempercepat pengambilan keputusan. Dengan dukungan data yang akurat dan dapat diakses dengan cepat, manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih efektif. Perubahan permintaan pasar, gangguan pasokan, atau kendala operasional dapat direspon secara cepat dan tepat. Kemudian yang keempat, pengurangan biaya. Penggunaan TI membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan stok berlebih, dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Dengan demikian, biaya operasional dapat ditekan secara signifikan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan layanan kepada pelanggan. Melalui sistem TI, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik, seperti pelacakan pesanan yang akurat, informasi pengiriman yang jelas, dan respon yang lebih cepat terhadap keluhan atau permintaan pelanggan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tantangan implementasi teknologi informasi dalam rantai pasokan. Tantangan yang pertama adalah biaya investasi awal. Tantangan ini menjadi paling nyata karena biaya investasi awal yang substansial. Perusahaan harus mengeluarkan modal besar untuk perangkat keras, lisensi software, infrastruktur jaringan, dan biaya implementasi. Masalah ini tentunya menjadi kendala yang besar bagi usaha kecil dan menengah dengan keterbatasan anggaran, karena keuntungan dari investasi ini tidak dapat dirasakan secara langsung.
Solusi yang dapat diterapkan adalah pendekatan bertahap dengan prioritas sistem yang memberikan dampak terbesar, lalu memanfaatkan solusi cloud untuk mengurangi biaya infrastruktur awal, serta memulai dari sistem yang paling kritikal terlebih dahulu. Tantangan yang kedua adalah kompleksitas integrasi sistem. Rantai pasokan melibatkan berbagai stakeholder dengan sistem yang beragam dan seringkali tidak kompatibel. Masalah yang dihadapi adalah seperti format data yang tidak terstandarisasi, protokol komunikasi yang berbeda-beda, dan sistem legacy yang sulit diintegrasikan. Solusi yang diperlukan adalah penggunaan software penghubung yang handal untuk menjembatani sistem-sistem yang berbeda, lalu penerapan aturan komunikasi yang seragam antar sistem sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dalam rantai pasokan, dan yang terakhir strategi migrasi data yang terencana dengan baik. Lalu tantangan yang ketiga adalah keamanan data dan risiko siber. Dengan semakin terhubungnya sistem, risiko keamanan semakin meningkat. Data sensitif seperti informasi pelanggan, strategi bisnis, dan data keuangan menjadi target potensial serangan siber. Hal yang dapat dilakukan adalah mengimplementasikan keamanan berlapis, enkripsi end-to-end, audit keamanan secara berkala, dan pelatihan awareness keamanan dan risiko siber bagi karyawan. Lalu tantangan yang terakhir adalah resistensi terhadap perubahan. Tantangan ini sering menjadi hambatan terbesar karena berhubungan dengan faktor manusia. Karyawan atau pegawai mungkin khawatir akan kehilangan pekerjaannya, merasa tidak nyaman dengan teknologi yang baru, atau terbiasa dengan proses manual yang sudah berjalan. Strategi efektif yang dapat dilakukan adalah mengkomunikasikan dengan jelas tentang manfaat dari perubahan, memberikan pelatihan yang komprehensif, melibatkan karyawan dalam proses implementasi, dan membangun kepercayaan karyawan melalui transparansi pelaksanaan. Tantangan dalam implementasi teknologi informasi memang cukup kompleks. Namun dengan strategi yang tepat serta pendekatan yang terencana, perusahaan tentunya dapat melakukan transformasi digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya, tren masa depan teknologi informasi dalam rantai pasokan. Yang pertama, dengan menggunakan Internet of Things. Internet of Things merupakan konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung dan dapat saling berkomunikasi serta berbagi data melalui jaringan internet. Penerapan IoT dalam rantai pasok itu yang pertama, visibilitas real time. Sensor IoT akan memberikan pemantauan barang, kendaraan, dan aset secara langsung di seluruh jaringan rantai pasok. Yang kedua, dapat memungkinkan pelacakan lokasi, kondisi seperti suhu dan kelembapan, serta status pengiriman secara otomatis. Kemudian yang kedua, optimalisasi inventaris dan operasional. Data sensor akan membantu mengurangi overstock atau understock dan mempercepat restock otomatis. Yang kedua, prediksi perawatan mesin untuk mencegah kerusakan downtime. Kemudian yang ketiga ada efisiensi logistik. IoT pada kendaraan akan meningkatkan optimasi rute dan penggunaan armada serta mengurangi biaya operasional. Next slide. Kemudian yang kedua ada penggunaan AI atau Artificial Intelligence. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, penalaran, dan pemecahan masalah. Penerapan AI dalam rantai pasok yang pertama dapat melakukan peramalan permintaan dengan cara menganalisis data historis, tren pasar, dan faktor eksternal untuk memprediksi permintaan masa depan. Kemudian yang kedua dapat mengoptimalisasi jaringan rantai pasok yaitu menganalisis data tentang lokasi pemasok, fasilitas produksi, gudang, dan pelanggan, serta biaya transportasi dan kapasitas. Yang ketiga ada manajemen risiko dan ketahanan, yaitu memantau berbagai sumber data eksternal seperti berita, laporan cuaca, data geopolitik, dan lain sebagainya untuk mengidentifikasi apakah terdapat potensi gangguan atau resiko dalam rantai pasokan, misalnya bencana alam, masalah politik, atau yang lainnya, serta dapat memprediksi dampaknya dan merekomendasikan strategi mitigasi. Kemudian yang terakhir ada penerapan machine learning. Machine learning merupakan subbidang dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa diprogram secara eksplisit. Penerapan machine learning dalam rantai pasok yang pertama akan mempelajari pola historis permintaan dan pasokan untuk meningkatkan akurasi, kemudian mengoptimalkan rute pengiriman,
Yang ketiga ada mengidentifikasi potensi masalah atau anomali dalam operasional rantai pasok secara otomatis. Kemudian yang terakhir dapat mendukung pengambilan keputusan dengan analisis prediktif dan rekomendasi berbasis data. Nah, ini merupakan jadi sinergi IoT, AI, dan ML. Itu yang pertama, IoT akan menyediakan data dari benda fisik seperti suhu, lokasi, atau mesin. Jadi IoT akan berperan sebagai pengumpul data utama. Sensor-sensor yang terpasang pada produk atau RFID tadi akan secara terus-menerus mengalirkan data mentah. Kemudian AI dan ML akan menganalisis data ini untuk menemukan pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan, sehingga hasilnya akan membentuk rantai pasokan yang lebih responsif, prediktif, dan efisien. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Big Data Analytics. Analistik Big Data merupakan latar belakang beberapa kemajuan industri paling signifikan di dunia saat ini, termasuk dalam bidang perawatan kesehatan, pemerintahan, dan keuangan. Mengapa analisis Big Data penting? Analisis Big Data penting karena membantu perusahaan memanfaatkan data mereka untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan mengoptimalkan. Analisis Big Data membantu perusahaan mengurangi biaya dan mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik dan berpusat pada pelanggan. Contoh analisis data besar, misalnya, analisis Big Data merupakan bagian integral dan industri perawatan kesehatan modern, seperti yang dapat Anda bayangkan, ribuan catatan pasien, rencana asuransi, resep, dan informasi vaksin perlu dikelola. Analisis ini terdiri dari sejumlah besar data terstruktur dan tidak terstruktur yang dapat menawarkan wawasan penting saat analisis diterapkan. Analisis Big Data melakukan dengan cepat dan efisien sehingga penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat diagnosis yang tepat dan menyelamatkan nyawa. Manfaat analisis Big Data. 1. Pengurangan biaya. Big Data dapat mengurangi biaya penyimpanan semua data bisnis di suatu tempat. Yang kedua, pengembangan produk. Mengembangkan dan memasarkan produk, layanan, atau merek baru jauh lebih mudah jika didasarkan pada data yang dikumpulkan dari kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, kebutuhan bisnis yang strategis. Kemampuan untuk menganalisis data secara konstan membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, seperti pengoptimalan biaya dan rantai pasok. Yang keempat, pengalaman pelanggan. Algoritma berbasis data membantu upaya pemasaran, seperti iklan bertarget misalnya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan dengan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang terakhir, pemasaran. Informasi dan preferensi pelanggan dapat digunakan untuk membuat kampanye iklan bertarget dengan laba atas investasi atau ROI yang tinggi. Jenis-jenis analitik Big Data. 1. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif mengacu pada data yang dapat dibaca dan ditafsirkan dengan mudah. Data ini membantu membuat laporan dan memvisualisasikan informasi yang dapat merinci laba dan penjualan perusahaan. Contoh, selama pandemi COVID-19, sebuah perusahaan farmasi terkemuka melakukan analisis data di kantor dan laboratorium penelitiannya. Analisis deskriptif membantu mereka mengidentifikasi ruang dan departemen yang tidak terpakai yang dikonsolidasi sehingga menghemat biaya perusahaan hingga jutaan dolar. Yang kedua, analisis diagnostik. Analisis diagnostik membantu perusahaan memahami mengapa suatu masalah terjadi. Teknologi dan alat Big Data memungkinkan pengguna untuk menambang dan memulihkan data yang membantu membedah suatu masalah dan mencegahnya terjadi di masa mendatang. Contoh,
Penjualan perusahaan pakaian menurun meskipun pelanggan terus menambahkan barang ke keranjang belanja mereka. Analisis diagnostik membantu memahami bahwa halaman pembayaran tidak berfungsi dengan baik selama beberapa minggu. Yang ketiga, analisis prediktif. Analisis prediktif melihat data masa lalu dan masa kini untuk membuat prediksi. Dengan kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran mesin, dan penggalian data, pengguna dapat menganalisis data untuk memprediksi tren pasar. Contoh, di sektor manufaktur, perusahaan dapat menggunakan model pembelajaran mesin yang dilatih pada data historis untuk memprediksi apakah atau kapan suatu peralatan akan mengalami multifungsi atau rusak. Malfungsi atau rusak. Yang keempat, analisis preskriptif. Analisis preskriptif memberikan solusi untuk suatu masalah menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk mengumpulkan data dan menggunakan untuk manajemen risiko. Contoh, dalam sektor energi, perusahaan utilitas, produsen gas, dan pemilik pipa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak dan gas untuk melindungi risiko. Dan selanjutnya, pengertian blockchain. Dalam konteks SCM, blockchain adalah sistem terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara aman dan transparan. Ini berfungsi sebagai buku besar digital yang tidak dapat diubah dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan. Teknologi ini bekerja dengan mencatat setiap transaksi dalam bentuk blok yang kemudian dienkripsi dan dihubungkan satu sama lain membentuk rantai. Cara kerja blockchain dalam SCM. Dalam SCM, blockchain menggantikan sistem tradisional yang rentan terhadap manipulasi dan kesalahan manusia. Cara kerja blockchain dalam SCM melibatkan serangkaian langkah dan konsep yang bekerja bersama untuk memastikan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam pasokan rantai. Berikut adalah cara kerja blockchain dalam SCM. Yang pertama, pencatatan transaksi dalam blok. Yang kedua, inskripsi dan kunci kriptografi. Yang ketiga, tautan antar blok atau hashing. Selanjutnya, yang keempat, sistem desentralisasi. Yang kelima, pelacakan produk dari awal hingga akhir. Selanjutnya, integrasi IoT dengan teknologi blockchain. Yang pertama, IoT dan pengumpulan data secara real-time. Yang kedua, blockchain untuk keamanan dan transparansi. Dan yang terakhir, pelacakan dan verifikasi produk. Yang berikutnya ada manfaat teknologi blockchain. Manfaatnya yang pertama, keamanan data tingkat tinggi. Yang kedua, transparansi dan keandalan. Yang ketiga, pelacakan dan manajemen rantai pasok. Yang keempat, pengurangan biaya transaksi. Dan yang terakhir ada keamanan identitas. Berikutnya, hambatan dan tantangan blockchain di SCM. Yang pertama, biaya implementasi, pengembangan, dan integrasi blockchain memerlukan investasi besar yang bisa menjadi hambatan terutama bagi bisnis kecil. Yang kedua, kompleksitas integrasi. Integrasi blockchain dengan sistem yang sudah ada dalam rantai pasokan bisa rumit dan memerlukan perubahan pada infrastruktur yang ada. Yang ketiga, kurangnya pemahaman. Pemangku kepentingan mungkin tidak sepenuhnya memahami teknologi blockchain, sehingga sulit untuk meyakinkan mereka tentang manfaatnya. Yang keempat, skalabilitas. Blockchain publik dapat menangani masalah skalabilitas dan transaksi yang banyak memerlukan infrastruktur yang kuat. Yang kelima, regulasi. Ketidakpastian hukum dalam beberapa waktu dapat memperlambat adopsi blockchain. Yang keenam, membantu pengadopsian industri. Mengumpulkan semua pemangku kepentingan untuk mengadopsi blockchain dalam pasokan rantai bisa sulit. Yang terakhir ada migrasi dari sistem lama. Migrasi dari sistem lama ke blockchain dapat menjadi tantangan besar.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua yang telah hadir.